ber-PFKNU, dan PFKNU ini adalah suluk jamiyah, adalah suluk jamiyah. Tahu sendiri suluk ini satu fase di dalam torekoh yang tidak boleh dijalani secara tidak serius, mulai dari awal sampai akhir semuanya harus serius, disiplin, karena kaderisasi tidak akan berhasil kalau tidak ada isu keseriusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PBNU Bidang OKK Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Fagi MA MHum dan Bapak Dr. Haji Muhammad Faisal MH MPD. Yang kami hormati Rois Syuriah PWNU Provinsi Kepulauan Riau Bapak Kiai Haji Usman Ahmad. Yang kami hormati Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahi bari'in nasab khaliqul law wal qalam nahmaduhu subhanahu wa ala ma asda wa a'lam al-maliku a'azul akram. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pembukaan Pendidikan Menengah Kepemimpinan Angkatan 1 dan Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Provinsi Kepulauan Riau, Batam, 6 November 2024. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Yang saya hormati para kasih pimpinan agama Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili, yang saya hormati Romo Kiai Usman Ahmad, Rois Syuriah PWNU Provinsi Kepulauan Riau, jajaran Panitia
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sofura Riau harum semerbak tebarkan wangi. Selamat datang Ketua PBNU di Kota Batam, Bandar Madani. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita diberi karunia-Nya berkumpul di ruangan Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau dalam kegiatan pembukaan PMKNU angkatan pertama dan musyawarah kerja wilayah NU yang sudah dilaksanakan semalam ya. Dan mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengawali sambutan ini, saya atas nama PWNU mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PWNU yang sudah berkenan memenuhi permohonan kami untuk menyelenggarakan kegiatan PMKNU angkatan pertama di PWNU Kepri. Dapat kami laporkan, perkumpulan Nahdlatul Ulama di Provinsi Kepri telah mengalami peningkatan 2 tahun terakhir dan telah mendorong berdirinya struktur PWNU sampai ke tingkat IPC dan termasuk lembaga-lembaga di PW dan di PCPC dan badan otonom berjalan sesuai dengan harapan kita. PWNU dan PCNU baik pemerintahan maupun pihak-pihak swasta dan perorangan serta dukungan tokoh-tokoh NU, dukungan Mustasar dan dia telah selama ini menjalani kerjasama dan dukungan kepada Nahdlatul Ulama. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon arahan dari Ketua PBNU sekaligus membuka kegiatan PMKNU angkatan 1 PWNU Provinsi Kepulauan Riau. Demikian harapan kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Saya baca pantun lagi sebelum ditutup. Nahkoda tegak pegang kemudi, kapal berlayar ke pulau buru. Selamat dan sukses PMKNU Kepri menggerakkan NU dengan semangat baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin kiramul muhtaramin, para alim ulama, nahdlatul wal nahdliyat, wabil khusus Rais Am di Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar dan segenap jajarannya, Rais pengurus Rais Surya pengurus wilayah Kepri Kiai Usman dan segenap jajarannya, Muslimat, tidak tahu katanya ada kan? Oh itu katanya. Yang beda dengan seragam Muslimat juga adalah fatayat. Kemudian ada juga pengurus cabang, pengurus wilayah, kemudian yang lembaga Banom sebagai perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Ingat, Banom itu bukan ormas tersendiri, Banom itu perangkat organisasi. Sehingga mau nggak mau harus tunduk kepada induknya. Baik yang muslimat, sehebat apapun muslimat harus tunduk kepada induknya yaitu NU. Muslimat wilayah Kepri harus tunduk kepada pengurus NU Kepri. Cabang juga itu, maka ada aturan lain di situ yang harus ditunjuki. Setiap tahun harus ada laporan tahunan kepada pengurus NU setempat. Tanpa itu, pengurus NU setempat bisa mengajukan mosi tidak percaya, mengajukan rekomendasi untuk meng-SP, bahkan sampai membentukkan pengurus muslimat itu ke PBNU
kemudian PBNU akan menyampaikan ke PP Bank tersebut. Ini bisa dibaca di dalam konstitusi nomor 2. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian, karena semuanya yang hadir ada di dalam, maka hadir ini. Saya nggak menyebut hadirat karena tidak ada yang hadir out, ada di luar ruangan, maka ada di dalam semua. Saya sangat senang, saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur kepada Allah bisa bertemu sama panjenengan semua dalam forum kegiatan keorganisasian. Jadi forum kegiatan keorganisasian ini adalah kegiatan resmi di mana dalam hal ini forum ini adalah pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Untuk itu landasan teologis yang patut untuk kita renungkan bersama adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Apakah kalian tidak merenungkan, tidak memikirkan, gak melihat? Jadi kalau ini masih belum sampai kepada untuk memperhatikan, karena kata-kata taro itu apa kamu gak lihat dengan mata kepala? Mata kepala ini melihatnya apa? Suatu perumpamaan yang baik, kalimat yang baik yang diambil utama oleh Allah itu kasyajaratin thayyibatin. Hal-hal yang baik diumpamakan sebagaimana pohon yang bagus, pohon yang sehat. Yang namanya pohon yang sehat itu akarnya itu menghujam kokoh ke bawah. Wa farquha fis sama, cabangnya, dahannya itu menjulang tinggi. Para mufassir itu menafsirkan lagi bukan sekedar farqun, wa farquha fis sama, dahannya tinggi, kemudian daunnya rimbun, auramuha luar biasa rimbunnya, yang bisa dipakai untuk berteduh siapapun yang membutuhkan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon ini berbuah, menghasilkan buahnya kulla hinin, setiap tahunnya, setiap musimnya, bi'idni rabbiha, atas izin Allah, atas izin Tuhannya pohon. Ini perumpamaan yang baik. Dan NU kalau mau menjadi organisasi yang baik, maka seperti ini, mengakar kepengurusannya, jaringannya sampai ke tingkat paling bawah di kampung-kampung. Dan ini bergerak betul karena yang namanya pohon itu tidak terpotong-potong antara akar dengan pohon ini, selalu menyambung. Makanya kepengurusan ranting, anak ranting ini harus nyambung, terus nyambung sampai ke MWC, MWC nyambung sampai ke PC, PC nyambung ke PW, PW nyambung ke PB, PB nyambung ke muasis, muasis nyambung ke guru-guru, dan terus sampai ke Rasulullah SAW. Itulah NU yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam NU itu ada jamaah, ada jamiyah, ada tarekat. Jamaah ini ada komunitas orang-orang yang penting kumpul saja. Yang penting kumpul aja, tidak terorganisir, pokoknya kumpul.
Kata orang Jawa, mangan gak mangan, sing penting kumpul. Karena saya dari Jawa, Pak. Saya dari Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu nggak begitu bisa pantun, maka saya tidak mengawali dengan pantun. Tapi meski nggak bisa pantun, saya datang ke sini semua dilandasi oleh cinta saya kepada Allah. Karena cinta, maka tidak ada sedikit pun kebencian, kemarahan terhadap yang lain. Cinta saya pada panjenengan sebagai perwujudan cinta saya pada Tuhan saya, pada Allah. Jadi inna hubballahi qad mala'a qalbi falam yakun fihi makanun ala karajatillah. Aku mencintai Allah, cintaku pada Tuhanku sudah benar-benar memenuhi ruang batinku, sehingga tidak ada lagi ruang sekecil apapun untuk membenci pada yang lain, pada seseorang. Santai aja. Tapi sepertinya apa nggak bisa marah? Ya boleh marah. Tapi marahnya orang Muslim itu cepat marah, tapi cepat berada, cepat itu. Nah, untuk ini ada jamaah, di mana jamaah ini kata kuncinya adalah ittihad wal ukhuwah. Jamaah, paguyuban, kumpulan, kelompok. Ini landasannya itu pokoknya apa? Kumpul, menyatu, dan persaudaraan. Belum ada agenda apapun. Seperti tadi ada agenda pemberdayaan, agenda apa, belum ada. Maka ini bergeser kepada jam'iyah. Di NU ada jam'iyah, organisasi, perkumpulan. Gitu. Karena jam'iyah, maka ini nggak sekedar kumpul, tidak sekedar ijtima, tapi dari ijtima ini, dari kumpul ini yang namanya organisasi itu ada aturan, ada aturannya. Namanya organisasi itu berarti seperti orang sholat, ada imam, ada makmum. Itu karena ada imam dan ada makmum, imamnya mesti lebih sedikit daripada makmumnya. Dalam imam sholat, imamnya cuma satu. Dalam keberagamaan Tuhannya pun juga cuma satu, nggak boleh lebih dari satu. Makmumnya banyak. Tapi ada aturan, ada kode etik, ada aturan-aturan bagaimana menjadi makmum yang baik, menjadi imam yang baik. Begitu. Nah, panjenengan kita semua ini adalah imam, pimpinan Nahdlatul Ulama di level masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang mesti ingin jadi pimpinan. Apakah itu sudah mengukur diri atau tanpa mengukur diri, pokoknya pengen. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum, dan kalian pemimpin ini mas'ulun, akan dihisab ar-ra'iyatihi, dari kepemimpinannya. Di mana yang paling bawah harus tunduk pada, terus mengurus pada yang paling atas. Yang ba'u fil iqrabil asma al awal naqdun wa tauhidun wa adun wa badal. Karena ini organisasi kekiaian, lahirnya dari pesantren, saya selalu menganalogkan yang namanya koherensi itu sama persis kayak naat manut, Pak. Gak ada yang namanya naat itu tidak mengikuti manutnya. Gak ada yang namanya atof itu gak ikut pada maktuf ilahnya. Gak ada, pasti ikut. Manutnya rafa, yang naatnya ikut rafa. Maktufnya nasab, ya ikut
Jadi yang baru fil i'rabi, dinamika apapun di NO ini, kalau pengen terang, dinamika apapun selalu wajib mengikuti pada al-asma al-awal, pengurus besarnya. Al-asma itu saya artikan pengurus, al-awal yang utama, ya pengurus besarnya. PBNU, PCNO harus mengikuti PBNU, PWNO harus mengikuti PBNU, MPCNO harus mengikuti PBNU melalui PCNO dan PWNU. Begitu. Kita tidak boleh saklar PDP semena-mena di dalam menjalankan mandat organisasi. Gak boleh fa'alu lima yuridin, semua harus terbuka. Gak boleh tafrik al-ifrat di dalam menjalani kepemimpinan. Karena pemimpin, sekali lagi, dihisab. Saya mengartikan tidak mau mengartikan yang akan diminta pertanggungjawabannya itu sudah mengalami pendangkalan, seolah-olah pertanggungjawaban selesai ketika memberikan LPG. Ya. Kepemimpinan akan dihisab ila yaumil qiyamah. Kalau ada sampai pengurus ranting, ada pengurus majelis taklim cabang, ada pengurus cabang, pengurus wilayah, kok nggak tahu kalau pengurus cabangnya ini tidak berdaya? Kok nggak tahu sampai ada warga di ranting mana itu nggak mendapatkan akses layanan pendidikan, nggak mendapatkan akses layanan kesehatan, nggak mendapatkan akses layanan kesejahteraan yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pimpinan, bukan instruktur. Keseriusan di dalam menjalani mandat organisasi ini sebagai perwujudan birrul walidain kita. Terima kasih kita kepada orang tua kita. Oke, dengan demikian akhirnya selamat ber-PFKNU, dan PFKNU ini adalah suluk jamiyah, tahu sendiri suluk ini satu fase di dalam thariqah yang tidak boleh dijalani secara tidak serius, mulai dari awal sampai akhir semuanya harus serius, disiplin, karena kaderisasi tidak akan berhasil kalau tidak ada instruktur. Keseriusan instruktur tidak akan berhasil kalau tidak ada keseriusan peserta, dan tidak akan berhasil kalau tidak ada keseriusan modul materi. Di dalam suluk tidak akan berhasil kalau tidak ada keseriusan mursyid, dan suluk tidak akan berhasil kalau tidak ada keseriusan murid. Murid adalah peserta PKN. Dan suluk jamiyah tidak akan berhasil kalau tidak ada wirid. Al-Allahul Yawmiyah itu adalah materi. Di dalam pelaksanaannya, saya amalkan pelaksanaan ini dalam keseriusannya, kedisiplinannya itu sama persis dengan sholat. Seluruh peserta harus ikut pembukaan takbiratul ihram. Seluruh peserta harus ikut rukun-rukunnya, karena sholat itu kan af'alul mukallaf, muftatahatun bitakbiratul ihram wa muftatahatun bis salam. Jadi ini bukan berarti harus tekstualnya setelah takbiratul ihram kemudian iftirah dan salam, tapi ada rukun-rukun yang harus diikuti, sehingga tidak bisa. Mungkin ada peserta dengan mengatasnamakan kewibawaannya, kemudian ikut di pembukaan, ikut di materi pertama, Fatihahnya. Kan pembukaan ini kan usulnya, usul di fardhu, dukiran Allah Akbar, kemudian rukun berikutnya kan Fatihah. Nanti akan ada uraian, ada kontrak belajarnya. Nah, setelah Fatihah kemudian pergi. Setelah
ikut salam. Itu dikatakan salat ya? Enggak kan? Berarti kan batal dengan sendirinya. Ya sudah. Berarti yang tidak mengikuti satu materi saja maka batal dengan sendirinya. Ini sumber organisasi. Aturan lain adalah fikih, dan fikih itu tidak punya perasaan. Gak punya perasaan fikih itu. Gitu. Fikih itu gak punya perasaan. Untuk itu dengan bismillah, dengan niat khidmat jamiah, kita mengikuti secara serius sebagaimana seriusnya para muassis dalam melahirkan Nahdlatul Ulama, memperhatikan persoalan ini, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia. Maka lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama dan kaderisasi kita ini dengan cara yang berjenjang untuk memutasirkan harokat jamiah dari kita ke muassis sampai ke Rasul. Mari kita awali pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini dengan tawasul kepada Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah, kepada para aulia, kepada para ulama, pada para guru-guru kita, pada aulia Tis'ah di Nusantara, Wali Songo, kepada para muassis Nahdlatul Ulama secara nasional, kepada muassis Nahdlatul Ulama di Kepri, muassis Nahdlatul Ulama di masing-masing cabang dan masing-masing majelis cabang di kampung-kampung kita, kepada guru-guru kita. Al-Fatihah. Pertama, pengurus wilayah NU Kepri dinyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pertolongan kepada kita semua kepada segala hal yang dicintai dan diridhoinya. Ini menutup pidatonya yang biasa dilakukan oleh Bapak Habasmi. Wallahu yafiquna ila ma yuhibbu wa yarda. Ya, kita mengenalkan juga karena rasanya kok tidak banyak yang kenal. Kita lebih dominan dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya mudabbir dabbir, ya muyassir yassir, ya musahhil sahhil. Sahhil umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wa shaddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana. واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزاقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم أكرمين.